Di sekolah ini ada kotak saran untuk murid-murid. Gibran punya kegundahan tentang seberapa kotor toilet sekolah. Gibran ngasih kritik supaya toilet sekolah lebih diperhatiin kebersihannya. Tapi kepala sekolah malah nganggep kritik Gibran tuh sebuah pencemaran nama baik. Kahiyang nengahin, Gibran cuma ngomongin fakta, bukan mencemarkan nama baik. Anak-anak jadi takut ngasih kritik lagi. Padahal Gibran cuma pengen toilet yang bersih. Untung ibu guru ngasih penjelasan. Nama baik itu milik manusia. Gedung sama jabatan gak punya nama baik. Kritik bukan menghina tapi untuk memperbaiki. Di kelas semua murid sedang belajar dengan tenang. Tapi ketua kelas bernama Gibran punya rencana rahasia. Ia nyuruh temannya diam-diam mengotori kelas dengan kertas. Keesokan harinya, kelas jadi kelihatan berantakan banget. Lalu Gibran bersihin semuanya. Teman-teman kagum. Tapi ada satu murid yang melihat rencana licik Gibran kemarin. Anak itu menceritakan pada teman-teman yang lain. Akhirnya, semua tahu kebenarannya. Teman-teman kecewa. Mereka sadar Gibran cuma pura-pura baik. Sejak itu, Gibran tidak lagi dipuji. Kebaikan palsu tidak akan bertahan selamanya. Ini Gibran, anak 10 tahun yang diam-diam mencintai balet. Tapi ayahnya punya mimpi lain. Gibran harus jadi pendekar silat. Hari perlombaan tiba. Gibran turun ke arena meski hatinya tak ada di sana. Tanpa sepengetahuan Gibran, ayahnya menyuap juri. Dan akhirnya, Gibran diumumkan sebagai juaranya. Semua orang bersorak. Ayahnya bangga. Tapi Gibran hanya menunduk. Ia merasa kemenangannya palsu. Piala yang ia pegang ibarat gelembung sabun yang gak ada isinya. Karena bagi Gibran, bahagia bukan soal piala, tapi bisa menari dengan jujur dari dalam hatinya. Ini Gibran. Bocah nggak pintar tapi beruntung. Dia pengen bolos. Tapi Pak Guru yang galak memperhatikannya. Saatnya pengejaran pun dimulai. Nggak disangka, ada Pak Polisi, lalu Pak Polisi ikut ngejar Gibran. Gibran masuk ke sebuah rumah kosong untuk bersembunyi. Tapi ternyata rumah itu bukan rumah biasa. Dengan cepat, Gibran melaporkan penemuannya. Pak Guru dan Pak Polisi terkejut bukan main ketika melihat yang Gibran temukan. Karena aksi bolosnya, Gibran justru membantu membongkar gudang pencurian barang antik. Subscribe untuk petualangan Gibran berikutnya. Ini Gibran, seorang bocah 10 tahun yang hidupnya itu penuh keajaiban. Dia nggak jago matematika, tapi soal keberuntungan dia jagonya. Dari hal-hal kecil sampai yang nggak disangka-sangka. Kayak hari ini, dia antre beli donat viral dan dapat nomor antrean 17. Gilirannya tiba. Nggak disangka ada suara bel berbunyi, petugas toko berteriak, "Selamat! Nomor 17 pemenang door prize!" Lagi-lagi, hari ini adalah hari keberuntungan untuk Gibran. Keberuntungan apa lagi yang menunggunya? Ikuti terus petualangannya dengan like dan subscribe. Ini Gibran, bocah yang beruntung. Gibran dapat tugas dari sekolah, bikin proyek sains, hal paling sulit buat dia. Dia memilih proyek sederhana, menanam kacang hijau. Dia taruh di dekat router karena malas cari tempat. Gibran lupa merawatnya. Tapi ajaibnya, tanamannya justru tumbuh subur. Gibran sendiri nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi guru sainsnya terkesima. Brilian! Kamu menemukan metode pertumbuhan dengan gelombang elektromagnetik. Dan sekali lagi, Gibran juara tanpa usaha dan pemahaman. Subscribe untuk petualangan Gibran selanjutnya. Ini adalah Gibran, seorang anak berusia 10 tahun. Di sekolah, mungkin dia tidak pintar, tapi nasib baik selalu tersenyum padanya. Saat dia duduk di kantin, kehadiran Riko, si tukang buli, langsung mengusik ketenangannya. Riko menaruh botol minumannya yang bocor di meja, dan dengan tatapan tajam, meminta Gibran untuk menukarnya. Dengan hati berat dan perasaan takut, Gibran pun menyerah. Dia perlahan mendorong botol kesayangannya, sambil menerima botol bocor yang tak ia inginkan.
Namun di balik rasa kecewanya, sebuah kejutan luar biasa sedang menunggu. Gibran dapat 1 juta rupiah. Subscribe untuk ikuti nasib Gibran selanjutnya. Kesialan pagi ini ternyata adalah keberuntungan terbesar dalam hidup Gibran. Semuanya berawal ketika mataharinya sudah tinggi dan jamnya menunjukkan pukul 11:04. Dia berangkat ke sekolah dengan segala kekacauan yang bisa dibayangkan, untuk akhirnya dihadang oleh Pak Satpam di gerbang sekolah. Pintu sekolah tertutup untuknya. Rasanya dunia ini hancur. Tapi takdir ternyata punya rencana lain. Beberapa ambulans datang membawa bantuan darurat. Rupanya ada kejadian keracunan massal akibat makan siang di kantin. Pada saat itulah Gibran tersadar. Keterlambatannya hari ini justru menyelamatkannya. Subscribe untuk petualangan Gibran selanjutnya. Kadang, penolakan adalah bentuk perlindungan yang tak terduga. Gibran sangat bersemangat untuk ikut memancing. Dia sudah menyiapkan semua peralatannya. Tapi saat sampai di sungai, perahu kecil itu sudah penuh dengan 6 orang temannya. Dengan berat hati, Gibran hanya bisa melihat mereka pergi, meninggalkannya sendirian di tepian. Dia pulang dengan perasaan kecewa yang amat sangat. Hari yang sia-sia, pikirnya. Beberapa jam kemudian, suara sirena yang ramai membuyarkan lamunannya. Dia berlari sekuat tenaga, dan pemandangan yang membuatnya ngeri pun terlihat. Hari itu, rasa kecewanya berubah jadi rasa syukur yang terdalam. Subscribe untuk cerita Gibran selanjutnya. Kepanikan terbesar Gibran hari ini berawal dari kesalahpahaman sederhana. Liburan di pantai berjalan sempurna. Saking asyiknya bermain, Gibran tertidur lelap di atas pasir. Bus rombongannya udah bergerak pelan menjauh meninggalkannya. Dengan panik, Gibran berlari sekuat tenaga, mengejar bus itu, berteriak meminta supir untuk berhenti. Tapi bus itu malah melaju semakin kencang, menghilang di balik debu jalanan. Gibran nyerah, dia terduduk lemas di pasir, dengan perasaan sedih dan tak berdaya. Saat itulah, dari arah yang berlawanan, terdengar teriakan riuh teman-teman sekelasnya. Dan tersadar, bus yang ia kejar tadi adalah bus yang salah. Subscribe untuk cerita Gibran selanjutnya. Terkadang terpeleset bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah keselamatan. Gibran sedang asyik bermain sepeda di tengah hujan. Dia mengayuh semakin kencang, melaju di jalan menuju sebuah jembatan gantung kayu yang melintasi sungai. Hujan turun semakin lebat dan air sungai di bawahnya mengalir deras dan keruh. Gibran terpelanting dan jatuh tersungkur. Persis beberapa langkah sebelum jembatan, dengan badan yang sakit dan basah kuyup, dia mencoba untuk bangun. Saat itulah pandangannya tertuju ke arah jembatan. Seketika napasnya tertahan. Jembatan kayu itu runtuh dan tersapu oleh arus banjir bandang yang ganas. Gibran sadar, rasa sakitnya tadi adalah penyelamat nyawanya. Subscribe untuk cerita Gibran selanjutnya. Keputusan untuk berbalik arah seringkali adalah petunjuk yang menyelamatkan nyawa. Dengan penuh semangat, Gibran memulai pendakiannya. Meski hanya bersinglet dan celana pendek, tekadnya membara. Sesampainya di pos 1, sesuatu yang aneh terjadi. Kawanan monyet berlarian panik dari atas gunung. Puluhan monyet melompat dari pohon ke pohon, berteriak ketakutan, seolah sedang menghindari ancaman yang tak terlihat. Gibran yang ketakutan, dengan berat hati, dia memutuskan untuk membatalkan pendakian. Rasa kecewa menyelimutinya. Saat sedang duduk lesu di base camp, memandang gunung yang ingin didakinya. Boom! Puncak gunung itu meletus dengan suara menggelegah, menyemburkan abu dan asap. Semua yang di atas pasti takkan selamat. Gibran tersadar, kawanan monyet tadi adalah malaikat penyelamatnya. Subscribe untuk petualangan Gibran lainnya.